Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, beberapa sosok yang ikut menahan Goyan juga mengangguk dan tidak membantah. Lagi pula mereka masih ingat dengan jelas kilatan merah sebelumnya yang menggantung di atas kepala mereka. Bahkan saat itu keberadaan mereka yang disebut leluhur pun menjadi alat tawar-menawar untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jika Soyan benar-benar ingin membunuh mereka, meskipun di bawah tekanan untuk menghancurkan dunia kuno Dewa Iblis, mungkin kehendak Dewa Iblis Abadi mungkin tidak mengambil tindakan untuk tidak makan melawan. Lagi pula, demi menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka, dia mungkin tidak ragu untuk melakukannya. Tapi kali ini, Soyan masih meninggalkan sedikit kebaikan pada mereka. Dan para leluhur juga mengetahuinya dengan sangat baik. Karena meskipun mereka bukan pemimpin di antara para pemimpin dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tapi mereka juga masih bisa dianggap sebagai pembawa pesan utama dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jika tidak, mereka tidak akan membuat konspirasi untuk melawan Soyan. Dalam hal ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Lagi pula seharusnya yang memperbaiki penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi bukanlah kita, tapi wanita di alam iblis semua orang suci. Hanya saja wanita itu terlalu gila kan? Mungkin jika dia bersedia untuk mengambil tindakan, akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat ketika pria tua itu berbicara tentang wanita gila itu, tiba-tiba beberapa sosok lainnya menunjukkan ketakutan di mata mereka. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati dengan perkataan Anda. Apakah Anda tidak takut ketahuan oleh wanita itu? Kata orang tua yang dipimpin oleh Lingdo berkata dengan serius. Kemudian pada penganut dosi lainnya juga saling melirik dan mengangguk satu sama lain tanpa berkata apa-apa lagi. Tampaknya untuk menyebut nama Ye Beijing adalah hal yang tabu di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sehingga ada ekspresi ketakutan yang sangat kuat di wajah mereka. Setelah para leluhur mengatur tugas mereka masing-masing, sosok-sosok itu segera menghilang ke dalam kehampaan. Adapun penghalang dunia yang untuk sementara diperbaiki oleh Goyan, tidak butuh waktu lama bagi penghalang tersebut untuk runtuh kembali. Karena tanpa dukungan kekuatan formasi pembatasan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, penghalang tersebut telah dikembalikan ke keadaan semula, sehingga para penguasa dari dunia lain dapat memasukinya sepanjang waktu, yang menyebabkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang berada dalam kekacauan tetap dalam situasi yang kacau. Pada saat ini, di bintang lembah 4 angin terlihat sangat menarik, karena sepertinya bintang itu telah dibelah menjadi 2 bagian oleh pedang tajam. Pada saat yang sama, di tengah kegelapan tak berdasar, tiba sebuah retakan muncul di kehampaan di sekitar bintang tersebut. Kemudian sesosok tubuh kurus Soyan tiba-tiba keluar dari celah itu. Setelah beberapa saat, sebuah bola mata biru Goyan juga segera menyusul Soyan. Bunuh 1000 pisau, mengapa Anda tidak menunggu saya? Bagaimana jika saya ditangkap oleh mereka lagi? Anda tidak tahu betapa kejamnya mereka, dan Anda tidak tahu perlakuan seperti apa yang saya alami. Saya dibawa pergi oleh mereka, kemudian mereka menyiksa dan menganiaya saya. Mereka juga mengacak-acak tubuh saya, sehingga saya hampir benar-benar kehilangan nyawa saya. Sehingga saya merasa sangat terhina, kata Goyan sambil menangis. Namun saat Goyan berbicara, Soyan juga menatap Goyan sambil tersenyum pahit. Karena tubuh Goyan tidak tumbuh redup seperti sebelumnya. Jadi seperti yang diharapkan Soyan bahwa Goyan hanya pura-pura terluka. Dan itu semua dilakukan oleh Goyan hanya untuk mencari simpati Soyan saat itu. Omong kosong. Kali ini saya sangat penasaran. Jika saya tidak pergi untuk menyelamatkan Anda, apakah Anda akan benar-benar mati?
Tanya Xiaoyan sambil mencubit dagunya dan menatap Goyan dengan penuh minat. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya Goyan menipu Xiaoyan. Saya pikir Anda benar-benar mengkhianati saya, bunuh 1000 pisau. Ternyata Anda benar-benar tidak berperasaan. Saya disiksa, tapi Anda tidak panik. Bahkan saya hampir disiksa sampai mati oleh mereka. Anda tidak marah? Goyan terus berteriak dengan tidak puas dengan sikap Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan melihat Goyan yang marah, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum sedikit. Lagi pula, dengan cara inilah keduanya bertengkar untuk menjadi rukun dan berdamai. Seolah-olah bertengkar dengan Goyan sepertinya menjadi salah satu dari sedikit kegembiraan yang dimiliki Xiaoyan dalam perjalanan kultivasinya. Pada saat yang sama, secara perlahan, Xiaoyan terlepas dari kutukan Goyan yang mengikutinya di belakang, dan Xiaoyan terus bergerak menuju bintang lembah 4 angin. Namun Goyan masih terus mengumpat dari belakang, hingga Xiaoyan akhirnya mengeluarkan lengan ungu dan melemparkannya ke Goyan. Ini adalah tangan saya. Bunuh 1000 pisau, Anda ternyata masih peduli pada saya, dan Anda benar-benar menemukan tangan saya. Tepat ketika Goyan melihat lengannya, dia sepertinya sangat gembira, dan dia mulai memuji Xiaoyan, seolah-olah dia sudah melupakan pertengkaran sebelumnya. Segera tubuh Goyan bergerak dengan lengan transparan untuk memegang lengan ungu. Jelas, lengan ungu ini bukanlah warna asli dari lengan Goyan, karena lengan itu sebenarnya digunakan untuk membunuh terlalu banyak makhluk hidup dan menyerap terlalu banyak energi jahat, sehingga lengan tersebut menjadi iblis dan berubah menjadi ungu. Namun saat lengan itu kembali ke sisi Goyan, tiba-tiba warna ungu di atasnya mulai menghilang. Seolah-olah lengan itu telah dimurnikan, sehingga lengan tersebut memperlihatkan warna aslinya yang tembus pandang. Iya, sekarang saya punya 2 tangan, sehingga saya bisa mengalahkan orang-orang itu dengan tangan saya sendiri, kata Goyan dengan dingin. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah memasuki bintang lembah 4 angin. Sekarang, di bagian terdalam dari retakan itu, Xiaoyan dapat melihat beberapa bangunan yang tersebar dalam kegelapan. Setelah Xiaoyan masuk ke tempat ini, selain kegelapan juga ada bau busuk yang menusuk hidung Xiaoyan, yang bahkan kelompok pemurni mayat dari sekte boneka dewa tidak begitu bau busuk seperti ini. Setelah Xiaoyan merasakan aroma busuk ini, Xiaoyan tiba-tiba menatap mata anjing yang perlahan melayang di belakangnya. Namun Xiaoyan juga merasa aneh, karena saat Xiaoyan melihat kedua lengan Goyan, tampaknya Goyan tidak memasangnya pada tempatnya. Hanya saja, Xiaoyan juga cukup lega sekarang, karena setelah Goyan ditangkap sebelumnya, dia tidak perlu lagi khawatir bahwa Goyan akan ditangkap lagi. Jadi Xiaoyan tidak perlu mengirimnya ke Lingsu lagi. Segera Xiaoyan menjentikan jarinya, kemudian nyala api putih menyala, sehingga di bawah cahaya api, Xiaoyan dapat melihat beberapa bangunan di sekitarnya. Kemudian sosoknya perlahan jatuh di tanah, sambil melihat lingkungan sekitar yang sangat sunyi, karena tidak ada suara apapun kecuali suara langkah kaki. Pada saat ini, Xiaoyan juga melihat beberapa sosok gelap di matanya. Mereka semua tampak mengenakan jubah hitam longgar. Mereka semua membungkuk dan memiliki tubuh rata-rata dan sangat pendek. Goyan, tidak bisakah Anda membiarkan kaki Anda keluar dengan sendirinya? Melihat pemandangan itu, Xiaoyan bertanya dengan marah. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa ada keanehan di tempat ini? Meskipun saya bisa merasakannya, tapi saya tidak bisa mengendalikannya. Tapi saya sangat yakin bahwa kaki saya ada di tempat ini. Goyan berkata dengan ragu-ragu. Mendengar itu, Xiaoyan segera berpikir bahwa lengan ungu itu juga berwujud manusia. Ketika dia berada di sekte boneka dewa, dan dia memiliki pemikiran dan keinginan sendiri. Lagi pula, mata besar Goyan juga memiliki kecerdasan seperti itu. Dan Xiaoyan khawatir, tubuh lainnya juga pasti memiliki kemampuan kecerdasan pikirannya sendiri. Goyan, apakah bagian tubuh Anda dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang terpisah? Atau
Apakah Anda juga dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang terpisah dari bagian tubuh Anda? Xiaoyan bertanya sambil menatap Guoyan dengan aneh. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa Guoyan menghadapi bagian tubuhnya yang lain. Guoyan juga sepertinya memiliki dominasi mutlak atas bagian tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, Tuan Anjing memiliki kekuatan spiritual besar. Jika saya meletakkan salah satu kaki saya di mana saja, saya bisa menjadi penguasa dunia, kata Guoyan dengan bangga. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, dia merutkan bibirnya sedikit, dan kemudian dia menyadari bahwa itu hanyalah komunikasi yang tidak efektif. Namun saat Xiaoyan terus berjalan ke dalam tempat ini, menjadi semakin gelap. Bahkan ada aura yang sangat kuat, yang tersapu oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Hati-hati, ada aura yang sangat kuat dalam kegelapan ini. Seperti yang diharapkan, kaki Anda mungkin lebih kuat dari lengan Anda. Xiaoyan memperingatkan Guoyan sambil melihat bangunan bobrok di sekitarnya. Tempat ini seharusnya tidak terlihat hancur seperti ini sebelumnya, tapi sekarang sudah tidak seperti ini. Jadi Xiaoyan membalik telapak tangannya lagi, kemudian kepulan asap putih terbakar nyala api putih, dan Xiaoyan langsung melemparkannya dengan lembut dan terbang ke udara. Segera ruangan ini dipenuhi dengan sedikit cahaya putih yang menyengat, sehingga menghilangkan semua kegelapan dalam sekejap. Setelah penampakan sebenarnya dari tempat ini terungkap, tidak jauh dari Xiaoyan dan Guoyan, ada sosok gelap dan besar. Sepertinya dia sedang duduk di sana, tapi saat cahaya bayan bersinar, ada bayangan warna hitam dengan cepat merangkak menuju sekeliling. Setelah melihat lebih dekat, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam tersebut adalah bayangan hitam aneh yang Xiaoyan lihat saat dia masuk. Mereka sepertinya berkumpul untuk makan sesuatu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.